بسترك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة setiap kita pastilah mati di dalam kubur tinggal sendiri tinggal sana tinggal pemilik amal yang saleh sebagai ganti tinggal sana tinggal pemilik amal yang saleh sebagai ganti ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil sesungguhnya mati itu dekat semakin hari semakin dekat maka jadilah insan yang taat janganlah kita buat maksiat maka jadilah insan yang taat janganlah kita buat maksiat ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah setelah jasad terbujur kaku orang melayang memandang lesu silianlah sudah menunggu diusunglah kita tiada yang ragu silianlah sudah menunggu diusunglah kita tiada yang ragu ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah Allah 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 ya Allah
maksud surgamu ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, setelah tadi kita baca bersama-sama Roti Al-Haddad. Afwan tadi Ustaz sambil menunggu kami mengisi kekosongan, cuma sambil mengambil keberkahan, sekaligus juga mengenalkan dengan kawan-kawan mungkin yang baru malam hari ini hadir, bahwasanya majelis zikir kita ini, diadakan setiap Rabu malam Kamis. Dalam satu bulan itu 4 kali. Jadi setiap pekan itu ustadz yang ngisinya bergantian. Yang pertama pada pekan pertama itu akan diisi oleh Al-Ustadz Kuswara Nur Sidik LCMA. Beliau menyampaikan kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian pada pekan kedua akan diisi oleh Habib Muhammad Faris Alatos, yang beliau akan menyampaikan kajian fikih ibadah. Kemudian pada pekan ketiga selanjutnya itu diisi oleh Al Habib Hadi bin Sahab. Beliau akan menyampaikan kitab Bidayatul Hidayah jadi Imam Ghazali. Dan selanjutnya pada pekan keempat kembali diisi oleh Habib Faris Muhammad Faris Alatos dengan kajian fikih tapi dengan bab munakahat, bab pernikahan. Jadi yang masih jomblo diaturi, yang lah nikah cocok mulang kalau dulu belum pernah belajar atau mulangi pelajarannya. Sudah senyum-senyum, yang nyunting senyum-senyum pas bab nikahan. Jadi diaturi yang hadir malam hari ini baru pertama, alhamdulillah. Silakan untuk seterusnya datang, kita terbuka untuk umum. Silakan mengajak kawan. Jadi memang itu ini awalnya adalah diinisiasi dari komunitas bikers. Jadi komunitas kawan-kawan yang hobi bermotor, tapi tidak harus juga nak naik motor. Selama galak melok majelis nak belajar silakan, karena majelisnya kita laksanakan khusus untuk kawan-kawan laki-laki selain komunitas juga umum. Jadi bebas nak naik motor, nak naik mobil, yang nak goes, yang nak naik gojek sama masih naik motor juga ya. Jadi biker kalau biker pokoknya silakan hadir, diaturi. Tambahan catatan, kalau Rebu pekan kelima kita libur. Jadi Rebu kemarin pekan kelima ada kawan-kawan yang masih rupanya saking semangatnya, jadi masih datang. Ujung-ujungnya nanya dengan yang lain, ngapa sepi? Pekan kelima kita libur, katanya nak ngisi. Iya, kalau tuan rumahnya yang ngisi bahaya kayak alang kebanyakan kayak salah macam gaya kayak. Jadi kajian kita sebulan 4 kali, jadi cuma 4 pekan. Kalau Rebu malam Kemisnya ada pekan kelima, kita libur. Itu yang pertama sebagai catatan. Yang kedua, kalau ada yang kepengen nak buka majelis di rumahnya, diatur.
Dia tuh silakan japri kami. Mungkin pernah Cak, sebelum kita penutupan jai kan, sekalian dia apa syukuran anaknya kan, boleh sekalian. Jadi dibareng ke misalnya dengan majelis kita, kajian kita nak undang misalnya keluarga kah atau tetangga, silakan aturi info dengan kami kita atur bagaimana pelaksanaannya. Insya Allah untuk operasionalnya tetap kami bantu. Jadi tuan rumah intinya yo nyiap ke kopi teh lah ada sama tempat cak mana caranya ada ngambil keberkahan ini supaya bersama-sama tambah banyak enak buka rumah, tambah banyak keberkahan. Kalau udah kati uangnya ya balik bandar tetap di sini. Tapi kalau ada lebih baik, lebih bagus. Sekalian kita silaturahmi. Mungkin yang belum pernah ketemu, yang belum pernah datang ke rumah kan, insya Allah dengan itu tahu rumah si Anu di sini rupanya kan. Tidak harus tempat yang besar. Yo, yang penting ada tempat duduk. Dan nak duduk di dalam, kalau ada yang duduk di luar, tidak ada masalah. Mik kita ada perlengkapannya, dah duduk di dalam, di luar juga kedengaran. Yang penting niatnya hadir untuk belajar. Sama-sama kita menambah ilmu, insya Allah mudah-mudahan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari dan insya Allah juga bagi keluarga kita maupun dengan sekeliling kita. Baiklah, mungkin cukup yang kami sampaikan sebagai pembuka untuk malam hari ini. Sesuai dengan yang tadi kami sampaikan kepada Ustaz Kuswara Nusidi, waktu dan tempat kami persilakan. Kami tafadhal maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun jati yang jawab salam, semoga banyak rezeki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang jawab salam banyak rezeki dan segera pergi haji. Amin. Allahumma Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita hormati sahibul bait Bapak Haji Alfi Syahrin beserta seluruh keluarga besar yang mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan dalam ilmu, keberkahan atas harta, keberkahan atas keluarga. Begitu juga untuk kita semuanya, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan berkah ilmunya, berkah keluarganya, berkah kehidupannya, berkah ibadahnya, berkah usahanya, berkah segala urusannya. Insya Allah semuanya kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dilindungi dari siksa api nerakanya,
mati dalam keadaan husnul khatimah, terhindar dari mati dalam keadaan buruk. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Sehat semuanya? Sehat lahir batin? Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Ala kulli halin wa fi kulli halin naqulu, pada setiap keadaan dan kesempatan kondisi kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat tak terhitung, tidak terkira. Kalaupun kita mencoba menghitung satu persatu nikmat yang telah kita rasakan, pasti kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat harta, nikmat anak keturunan, nikmat pekerjaan, nikmat usaha, nikmat ilmu, nikmat ibadah, nikmat iman dan Islam, nikmat aman, keselamatan, ketenangan, kedamaian, semuanya alhamdulillah kita rasakan. Tentu masih banyak yang nggak bisa kita hitung, tapi itu sebagian dari nikmat yang kita sebutkan. Sebagian saja sudah kita merasa dan menyadari bahwa kita sangat mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap kesempatan kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita harus lebih banyak mengucapkan alhamdulillah. Orang-orang Gaza yang keluarganya terbunuh, menjadi korban bombardir Israel, suaminya ketika istrinya tertimpa bangunan syahid, dia mengucapkan alhamdulillah. Orang tua anaknya syahid karena rumahnya dibom, tinggal dia sendiri. Ucapan yang pertama kali mereka ucapkan alhamdulillah. Anak-anak masih kecil, hidup sebatang kara, perempuan umur 10 tahun, ayah ibunya syahid, saudara-saudaranya semua meninggal, paman-pamannya meninggal, sepupu-sepupunya meninggal, semuanya, dia tinggal satu. Ketika ditanya bagaimana kabarmu, yang terucap pertama kali alhamdulillah. Bisa kita saksikan itu di video-video mereka. Dan saya mendengar langsung dari orangnya langsung. Beberapa hari yang lalu saya menemani, mendampingi ada safari dakwah Syekh Ahmad Samir Konita, datang dari Gaza langsung. Dan Indonesia negeri belum pernah ke Indonesia sebelumnya. Pertama kali yang dia kunjungi Jakarta dan Palembang, kota kedua di Indonesia. Sebelum datang ke sini, rumah mertuanya 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Dia sudah seminggu yang lalu di sini, berarti 3 minggu yang lalu. Di pertengahan Oktober
rumah mertuanya yang isinya adalah mertua suami istri, istrinya, anaknya 3, dan seisi rumahnya dibom oleh Israel. Meninggal syahid semuanya. Saya belum tahu kalau dia itu punya musibah itu. Saya tanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa usra? Bagaimana keluarga? Alhamdulillah. 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 Mereka sudah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Mereka mendapatkan jaminan surga di sisi Allah. Mereka mendapatkan kematian yang terbaik, yang paling mulia yang kita harapkan. Sedangkan saya masih harap-harap cemas, bisa syahid seperti mereka atau tidak. Ucapan yang senantiasa dia jawab, alhamdulillah. Begitu juga di sela-sela dakwah ketika ceramah, beliau selalu mengatakan, alhamdulillah keluarga besar saya semuanya syuhada. Alhamdulillah. Saya dalam hati berpikir, ini orang hatinya terbuat dari apa? Istrinya meninggal bareng dengan 3 anaknya sekaligus masih kecil-kecil, masih kuat keliling dakwah. Baru seminggu meninggal sudah ke Indonesia keliling dakwah, menceritakan tentang keutamaan Masjidil Aqsa, bagaimana sikap kaum muslimin, terus ditambah dengan update informasi tentang Gaza Palestina. Terbuat dari apa ini hatinya? Kuat niat. Kita kalau ada yang meninggal kira-kira gimana? 1 orang saja dari anggota keluarga. Ini semuanya meninggal, tersisa dia saja. Ditambah lagi pas saya nemenin beliau ke Muara Enim itu hari Sabtu, hari Jumat dalam perjalanan. Jumat sore di mobil setelah asar dapat telepon. Ya dari Gaza itu kadang ada telepon, kadang nggak bisa, hilang-hilangan. Dapat telepon dikabari bahwa apartemen sepupunya dibom oleh Israel. Seketika langsung meninggal syuhada 15 orang. Sepupunya, anak sepupunya, macam-macam itu. Jadi kalau orang Gaza karena tanahnya sempit, rumah petak, rumah tanah begini ini jarang. Yang banyak itu apartemen. Ya, satu keluarga besar bangun apartemen, lantai 1 untuk kepala keluarga ini, lantai 2 kepala keluarga ini, lantai 3 kepala keluarga ini. Satu keluarga besar masih kerabat, bangun apartemen ke atas sampai 8 lantai, 5 lantai, 8 lantai, 10 lantai apartemen. Jadi sekarang ini yang disasar oleh Israel itu gedung-gedung, apartemen-apartemen dibom, belum. Begitu kena bom langsung untuk seisinya meninggal semuanya. Beliau selamat karena sedang ada tugas ikut Kongres Jurnalis Islam Internasional di Turki. Seorang jurnalis ikut di sana. Kemudian ketika pecah perang bergegas pulang, belum selesai acara langsung pulang. Terhalang, tidak bisa masuk di pintu perbatasan Rafah. Di situ berhari-hari menunggu kesempatan bisa masuk Gaza untuk menjaga keluarganya. Tapi dia tidak bisa masuk. Kemudian dapat telepon dari saudaranya yang masih di dalam Gaza,
dikabari bahwa istri dan 3 anaknya meninggal satu waktu, satu tempat, rumah mertuanya dibom. Akhirnya beliau difasilitasi oleh kawan-kawannya pergi ke Malaysia, pergi ke Indonesia. Nah, sekarang masih di Jakarta, mau ke Malaysia lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, mereka mendapatkan nikmat terbesar, mati syahid, tapi tidak mendapatkan nikmat aman, nyaman, dan keselamatan. Kita alhamdulillah mau sholat, masjidnya masih berdiri, jalan menuju masjid aman, tidak ada tembakan, tidak ada bom. Mau ke pasar belanja aman, belanja apapun, mau ke mall aman, mau bekerja, berbisnis, berdagang, berkebun aman, tidak ada yang nembakin, yang mengebom, tidak ada yang memborbardir dan sebagainya, aman. Itu nikmat yang luar biasa. Maka kita harusnya lebih utama banyak mengucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara nikmat Allah yang besar itu, malam hari ini kita dikumpulkan dalam majelis ilmu dalam keadaan aman, nyaman, tenang. Kesini ada yang ganggu, kesini ada yang melarang, kesini ada yang menghalang-halangi, tidak. Sampai sini pun nyaman. Ada kopi, ada teh, ada snack, lagi ada makan malam, biasa begitu ya. Insya Allah tenang, tidak ada ketakutan. Lantas apalagi yang menghalangi kita untuk berbuat baik yang lebih banyak? Saya tanya ke Syekh itu tadi, siapa namanya, Ahmad Samir Qonnito. Bagaimana kalian di sana? Masjid-masjid sudah hancur. Kami azan pakai apa? Pakai mulut, nggak pakai speaker. Speaker nggak ada, listrik di stop oleh Israel. PLN-nya dibom oleh Israel, nggak ada listrik. Azan seperti azannya Bilal zaman dulu, nggak pakai speaker. Naik ke atas reruntuhan bangunan sudah agak tinggi, azan. Terus sholatnya di mana? Di sisa-sisa bangunan masjid yang tersisa. Semuanya begitu, nggak lari kalian ditembakin, enggak. Kalaupun kami salat berjamaah, kami terkena peluru maka beruntung kami mati dalam keadaan salat berjamaah. Terus taklimnya gimana? Nah, anak-anak di pengungsian masih rutin hafal Quran, ada halaqah Quran, ada ngaji. Kira-kira kalau dibom itu gimana? Gak takut kalian? Alhamdulillah, mereka meninggal dalam keadaan sedang halaqah Quran. Alhamdulillah, semuanya diucapkan alhamdulillah. Kita tenang, nyaman, aman, sehat. Apalagi yang menghalangi kita untuk terus berbuat kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini pembahasan kita adalah hadis yang ke-16. Al-Hadisus Sadisu Asyar. Hadis yang ke-16 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Saya bacakan, kemudian semuanya menirukan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari
Kita ulang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak mulazamah membersamai Rasulullah pada setiap kesempatan, kecuali kesempatan yang sedikit atau kesempatan di mana ada urusan pribadi Rasulullah. Kemana-mana Rasulullah pergi dia ada, kemana Rasulullah duduk dia ada di situ. Rasulullah berperang dia ada di situ. Rasulullah kemana saja dia membersamai Rasulullah. Itu namanya mulazamah. Maka teknik pendidikan mulazamah ini sebetulnya teknik pendidikan yang sangat bagus. Teknik atau model ya, bukan TY. Model pendidikan mulazamah mudahnya kita sampaikan itu pendidikan ala pesantren, itu mulazamah. Ya. Karena santri di situ terus membersamai kiai, membersamai ustaz, nggak kemana-mana, dan sebagian waktunya mendengarkan wasiat, mendengarkan arahan, mendengarkan durus pelajaran dari para kiai, para habaib, para ustaz. Nah ini mulazamah dipraktekkan di model pendidikan pesantren. Yang mengawali mulazamah ini Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak bersama dan berinteraksi dengan Rasulullah SAW, sehingga Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hadis itu kan perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan penetapan Nabi. Orang yang paling banyak membersamai Rasulullah berarti dia paling banyak mendengar perkataan Nabi, paling banyak melihat perbuatan, paling banyak tahu penetapan dan keputusan-keputusan Nabi, sehingga dia banyak meriwayatkan hadis, baik hadis yang sifatnya perkataan maupun perbuatan maupun penetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayang, riwayat Abu Hurairah ini ditolak oleh kalangan Syiah. Ya. Kalangan Syiah nggak mengakui hadis-hadis riwayat Abu Hurairah. Padahal sebagian besar hadis itu riwayat Abu Hurairah. Berarti kalangan Syiah itu banyak menghilangkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka terima adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang mereka suka saja. Hadis riwayat Imam Ali. Kita pun menerima riwayat Imam Ali, juga menerima riwayat sahabat yang lain. Mereka tidak menerima riwayat hadis riwayat dari Abu Hurairah, apalagi dari Abu Bakar, Umar, Utsman, yang mereka anggap itu mereka mencuri haknya Sayyidina Ali dalam hal khilafah, sampai mereka melaknat para sahabat. Abu Hurairah ini seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara hadisnya adalah
bercerita tentang seseorang yang minta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan, bahwa Abu Hurairah menceritakan sesungguhnya ada seseorang sahabat. Tidak diceritakan oleh Abu Hurairah. Biasanya Abu Hurairah itu menceritakan siapa orang itu. Tapi dalam hadis ini Abu Hurairah enggak menceritakan anna rajulan, hanya disebut ada seseorang. Walaupun enggak disebutkan namanya, tapi ini tidak mencacati hadis ini. Ada seseorang qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikanlah aku wasiat wahai Nabi. Minta wasiat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala la taghdab. Rasulullah bersabda, jangan engkau marah. Janganlah engkau marah. Faraddada miraran, sudah dijawab, dia kemudian mengulang-ulang permintaan nasihatnya dan senantiasa dijawab oleh Rasulullah, qala la taghdab, janganlah engkau marah. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari atau tercantum di dalam kitab Sahihul Bukhari nomor hadis 6116. Maksud jangan marah ini ada dua. Janganlah engkau marah. Yang pertama bermakna wasiat untuk menahan diri ketika marah sehingga tidak sampai marah. Kalau marah maka diperintahkan untuk menahan sehingga tidak sampai marah. Makna yang kedua bisa juga bermakna kalau terlanjur sudah marah, maka janganlah melakukan kelanjutan dari amarah, tidak lanjut ke amarah. Tapi yang paling bagus yang pertama, dari awal dia tahan, tidak marah. Faidah hadis atau pelajaran dan manfaat dari hadis ini. Ini menunjukkan yang pertama semangatnya para sahabat untuk menuntut ilmu. Sampai-sampai seorang sahabat ini bertanya, ausini, berikanlah aku wasiat ya Rasulullah. Tidak nunggu dipersilahkan, silahkan. Kalau ada pertanyaan, ada yang tanya enggak? Sudah dipersilahkan kata yang nanya. Tapi sahabat enggak, belum dipersilahkan dia datang inisiatif, datangin Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, berikanlah aku wasiat, minta arahan. Nah, ini menunjukkan semangat para sahabat dalam mencari ilmu yang luar biasa. Nah, juga contohnya dalam hadis yang lain, Maimunah, ada Maimunah, maulatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembantu Nabi Muhammad SAW yang perempuan. Ini bertanya kepada Rasulullah, ini kaitannya dengan Palestina, Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Sama juga, dia bertanya secara inisiatif, bertanya kepada Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis,
wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kami fatwa arahan yang berkaitan dengan Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah memberikan arahan fatwa, itu fasallu fi, datangilah Baitul Maqdis Palestina, kota Al-Quds, Masjid Baitul Maqdis, area yang luasnya 25 hektar. Baitul Maqdis itu bukan hanya masjid yang kubahnya warna kuning, bukan hanya itu. Itu hanya bagian kecil, itu namanya Qubbatus Sakhra. Masjid yang di dalamnya ada batu, dulu tempat pijakan mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan juga hanya masjid yang kubahnya warna biru kehitam-hitaman itu namanya Masjid Al-Qibli, hanya sebagian dari area Masjidil Aqsa. Tapi yang disebut Baitul Maqdis ini area, semua area di situ luasnya 25 hektar, itu Baitul Maqdis. Jadi dimanapun, di pojok manapun sudah sholat di dalam Baitul Maqdis. Maka kita lihat kan di video-video orang Palestina kalau sholat Jumat atau Taraweh banyak di halaman-halaman. Tapi itu masih masuk Al-Haram Al-Qudsi, masih masuk dalam area Baitul Maqdis. Karena juga masjidnya nggak cukup, nggak muat. Kalau sholat Jumat itu kalau nggak dihalang-halangi oleh tentara Israel itu biasanya 50.000 jamaah. Ada nggak sih di Lembang sholat Jumat 50.000 jamaah? Ada masjid yang jamaahnya 50.000 jamaah kalau sholat Jumat? Belum ada. Wasallu fi, datangilah Baitul Maqdis dan sholat di dalamnya. Karena sholat di dalam Baitul Maqdis itu pahalanya 1000 kali lipat daripada sholat di masjid selain Baitul Maqdis. Kemudian Maimunah bertanya, ya Rasulullah, jika aku tidak mampu untuk menuju ke Baitul Maqdis, bagaimana? Maka Rasulullah SAW berwasiat, fatuhti lahu zaitan yusraju fi, engkau mengirimkan, menghadiahkan minyak untuk menerangi Baitul Maqdis. Zaman dulu minyaknya pakai lampunya pakai minyak. Sekarang ada enggak lampu pakai minyak? Kate pakai listrik. Tapi sayang listriknya diputus oleh Israel. Maka kirim listrik tenaga surya. Berapa harganya di sana? Lampu tenaga surya di Indonesia katanya 27 juta satu unit itu ya. Atau kirim makanan, kirim bantuan supaya orang-orang yang ribat murabitin menjaga Masjidil Aqsa tetap bertahan di sana, karena nggak lagi mikirin bagaimana makannya, nggak lagi mikirin bagaimana mereka bajunya, nggak lagi mikirin bagaimana mereka ngidupin listriknya. Masjidil Aqsa ini di sana senantiasa ada murabitin, orang yang piket giliran jaga. Kalau kosong lompong itu pasti didudukin oleh orang-orang Yahudi ultra kanan konservatif. Kalau sudah didudukin nggak bisa diusir mereka, dijaga oleh tentara. Maka mereka giliran itu murabit, namanya ribat, jaga Masjidil Aqsa. Kira-kira kalau ribat begitu, gimana mereka nak pegawainya? Bagaimana mereka bekerjanya, berdagangnya, berbisnisnya? Nggak mungkin. Maka kita yang jauh dari sini, yang mengirimkan bantuan ke sana agar mereka menggantikan tugas kita, ribat dengan tenang, karena makannya kita jamin, pakaiannya kita berikan,
mereka menggantikan tugas kita. Kita semuanya yang punya tanggung jawab menjaga Masjidil Aqsa, tapi mereka di garda terdepan yang menggantikan tugas kita. Maka konteksnya dalam sekarang ini adalah fatuhdi lahu zaitan yusraju fi, mengirimkan minyak yang untuk menerangi Masjidil Aqsa adalah kita mengirimkan bantuan-bantuan kepada para murabitin dan kepada orang-orang Palestina secara umum. Ini wasiat tadi, wasiat Nabi Muhammad kepada Maimunah. Ya, ini contoh Maimunah, contoh yang kedua sahabat yang sangat semangat mencari ilmu untuk diamalkan. Faman fa'ala dzalika, kata Rasulullah, siapa yang melakukan itu tadi wasiat Maimunah, kalau nggak sanggup memberikan bantuan, kaman ata, seperti orang yang datang dan sholat di Masjidil Aqsa. Kita nggak sanggup sekarang, apalagi sekarang tambah ketat nggak bisa masuk. Tapi ingin dapat keutamaan 1000 kali sholat, nah, maka itu Rasulullah memberikan kemudahan yang nggak sanggup datang ke sana, kirim bantuan ke sana. Insya Allah kita dapat pahala seperti orang yang ziarah datang dan sholat di Masjidil Aqsa. Bapak Ibu rahimakumullah, faedah yang kedua dari hadis ini, nasihat bisa disesuaikan dengan kondisi orang yang dinasihati. Rasulullah SAW tahu mungkin orang yang minta nasihat ini ada satu akhlaknya yang perlu diperbaiki. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat kepadanya dengan nasihat yang sesuai dengan kondisi masing-masing. La tabtaq, janganlah engkau marah. Dia minta nasihat lagi kepada Rasulullah. Faradda biraran, ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat lagi. Rasulullah jawabnya cuma satu, la tabtaq, janganlah engkau marah. Minta lagi, ya Allah, apa lagi? Ya Rasulullah, apa lagi wasiatnya? La tabtaq, jangan engkau marah. Pengulangan ini menunjukkan pentingnya menahan marah dan jeleknya atau buruknya marah, karena marah ini adalah salah satu dari akhlak min akhlakil mazmumah, akhlak yang tercela. Sedangkan sabar, menahan marah, itu akhlak yang terpuji, min akhlakil mahmudah. Ikhwati rahimakumullah, larangan marah sampai diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan marah itu punya mafsadat yang besar. Orang yang marah kemudian gak bisa menahan marah, ada yang marah sampai mentalak istrinya saking marahnya. Jadi keluarganya hancur, apa yang selama ini dibangun hancur, mafsadatnya besar. Ada yang marah mengeluarkan kata-kata caci maki. Ada yang marah karena gak bisa nahan amarahnya sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah, mengundang laknat Allah. Bahkan ada yang marah sampai mengeluarkan kata-kata yang menjurus dan masuk ke dalam kategori kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Mafsadatnya besar orang marah itu. Orang yang mentalak istrinya dalam keadaan marah itu bisa jatuh itu talaknya, dan sebagian besar jatuh. Ya, talak yang diucapkan oleh suami dalam keadaan marah itu ada dua. Marah dalam keadaan sadar, akal dan pikirannya tidak berubah, masih normal, dan dia sadar mengetahui maksud yang dia ucapkan. Walaupun talaknya dia ucapkan dalam keadaan marah, jatuh itu talak. Dan inilah yang umumnya terjadi. Ya.
Banyak orang cerai itu sebagian besar karena marah. Yang kedua, marah sampai dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa atau hilang kesadaran, tidak faham apa yang dia ucapkan atau yang dimaksudkan. Maka seperti ini tidak jatuh talak dan tidak ada perselisihan pendapat di dalamnya. Tapi sebagian besar orang yang marah kemudian mentalak istrinya, sebagian besar dia tahu apa yang dia ucapkan. Yang gak jatuh talak dia saking marahnya sampai gila dia, gak paham dengan apa yang dia ucapkan sampai gila, tidak paham terhadap yang dia maksudkan. Luar biasanya dampak dan madarat mafsadat dari marah. Maka Rasulullah SAW mengajari orang tadi, janganlah engkau marah. Walaupun al-khitab, lawan bicara Rasulullah itu seseorang tadi, seorang sahabat, tetapi wasiat ini juga berlaku untuk kita umatnya. Syariat ini berlaku juga untuk umatnya. Anjuran, arahan, perintah Rasulullah juga berlaku untuk kita semuanya, umatnya. Janganlah kalian marah. Ini wasiat Rasulullah SAW. Sampai diwasiatkan berarti menunjukkan marah itu mendatangkan mafsadat, madarat yang besar. Lantas bagaimana cara meredam marah? Setiap kita pasti punya marah, betul? Gimana caranya meredam marah? Meredam, bukan menghilangkan. Kalau menghilangkan ya nggak bisa, karena marah itu memang fitrah. Sudah apa istilahnya? Build up. Ya, build up. Mobil itu bukan rakitan, tapi belinya sudah build up dari Jepang, dari Jerman, sudah khusus. Ya, manusia ya dihiasi dengan sifat marah, tapi bisa diredam agar mengikuti wasiat Rasulullah SAW. Bagaimana cara meredamnya? Rasulullah memberikan ini tipsnya, memberikan jalan keluarnya. Nah, indahnya Islam itu. Kalau ada suatu perintah, dijelaskan cara mengerjakannya. Ada larangan, dijelaskan cara menghindarinya. Dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sangat banyak cara untuk meredam marah. Yang pertama, membaca ta'awudz. Apa itu ta'awudz? A'udzu billahi minasy syaithanir, berlindung dari setan kepada Allah. Kenapa sampai meminta tolong kepada Allah agar dilindungi dari setan? Karena banyak dalil-dalil baik di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan dan menjelaskan bahwa marah bisa ditimbulkan oleh setan. Ya, sebagaimana hadis riwayat Sulaiman bin Surat, ini seorang sahabat Nabi. Dia menceritakan pada suatu hari aku sedang duduk bersama Rasulullah. Ternyata di hadapan kami ada dua orang laki-laki yang saling mengeluarkan kata-kata kotor satu dengan yang lainnya. Kalau bahasa Palembangnya apa? Saling ngatoi, saling menjelek-jelekkan, saut-sautan dengan kata-kata kotor, saking mereka itu marahnya satu sama yang lainnya. Sehingga ada salah satu dari dua orang itu sudah sampai puncak marahnya, mukanya merah,
urat lehernya ini kencang, tegang, saking marahnya itu, karena dikantoi dengan hal-hal yang kotor tadi, dengan kata-kata kotor. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, Inni la'a'lamu kalimatan, sesungguhnya aku tahu satu perkataan, Lau qalaha dhahaba anhu ma yajidu, seandainya dibaca tentu hilang rasa marahnya. Lau qala a'udzu billahi minasyaitani, seandainya dia membaca aku berlindung kepada Allah dari setan, dhahaba anhu ma yajidu, maka akan hilang rasa marahnya yang dia alami. Hadis ini menunjukkan marah itu datangnya dari setan. Maka ketika marah, yang paling tepat ya kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Marah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Mau marah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ingat, marah jangan dilanjutkan, karena efek dari marah bisa mendatangkan mafsadat yang besar. Sampai-sampai Rasulullah berwasiat, la tabghab, jangan marah. Apalagi orang tua, marahnya orang tua jadi doa. Marahnya orang tua jadi doa. Yang baca itu ya, di artikel itu banyak tentang Syekh Sudes, suaranya banyak terdengar di Masjidil Haram ya, dan banyak diputar di musola-musola masjid menjelang maghrib. Ya beliau bercerita, saya ketika kecil sama seperti anak-anak, main sana, main sini, main sana, main sini. Suatu hari ibuku kedatangan tamu istimewa, sehingga ibuku ini sudah menyiapkan hidangan-hidangan, roti-roti yang sudah disiapkan berjam-jam sebelum kedatangan tamu. Nah, saya dengan teman-teman ini main lempar-lemparan pasir. Akhirnya pasir itu mengenai hidangan, kue-kue, semuanya tertutup pasir. Padahal sebentar lagi tamu yang ditunggu mau datang. Ibunya lihat itu marah. Tapi marahnya, ibunya marahnya begini, pergi kamu sana ke masjid, kamu nanti jadi imam Masjidil Haram. Begitu marahnya. Ternyata karena marah ibunya diarahkan ke perkataan yang baik, dia jadi imam Masjidil Haram. Sehingga para ulama dari zaman dulu, semarah apapun orang tua jangan sampai mengucapkan kata-kata yang jelek kepada anak, karena bisa jadi itu Allah kabulkan. Saya mendengar langsung dari orangnya, Pak, salah satu yang sering hadir, sekarang sudah almarhum, di sana Sembawa sana. Saya di sana ngisi setiap malam minggu. Beberapa tahun yang lalu, Ustaz minta doanya. Kenapa, Pak? Anak saya masuk rumah sakit. Kok bisa masuk rumah sakit? Trek-trekan, kebut-kebutan di Musiladas, jalan itu yang tengah-tengah kebun karet itu 5 kilo sepi itu ya. Di situ trek-trekan, ternyata numbur truk. Untung nggak mati, patah tangannya, patah kakinya. Minta tolong Ustaz doakan biar cepat sembuh. Sampai sekarang cacat nggak bisa jalan. Oh gitu ya. Tapi sedikit nangis dia bapaknya. Kenapa, Pak? Iya, ini apa karena ibunya ya? Kenapa ibunya?
Saking marahnya ibunya, kalau tiap malam jam 11 belum pulang, jam 12 belum pulang, jam 2 baru pulang dalam beberapa hari ini. Kemarin dimarahin oleh ibunya, nggak pulang-pulang, ketabrak truk nanti ya. Betul, malam berikutnya dia ketabrak truk. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya juga jawab istighfar, banyak-banyak istighfar Bapak dan Ibu, dan doakan. Sekarang ridhoi anaknya, insyaallah Allah berikan kesehatan, kesembuhan. Doakan yang baik, nanti jangan diulang lagi. Semarah apapun tidak boleh keluar dari mulut kata-kata yang jorok, kata-kata yang jelek, yang itu nanti bisa Allah ijabah kabulkan, pala rugi semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, maka ketika marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadibar rajulu faqala a'udzu billahi sakana ghadabuhu." Sakana ghadabuhu. Jika ada seseorang yang sedang marah, kemudian dia mengucapkan a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, berta'awudz kepada Allah dari setan. A'udzu billahi minasyaitani, dalam hadis ini cuma a'udzu billahi. Sakana ghadabuhu, maka marahnya akan redam, marahnya akan hilang. Coba nanti kalau ada kondisi yang membuat salah seorang di antara kita mau marah, ingat baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitani. Ya, tips yang kedua untuk meredam marah yaitu diam. Sebagaimana hadis riwayat oleh Imam Ahmad. Ini baru tips yang kedua. Sampai jam berapa ini? Lanjut. Ada 5 tips. Ada 5 ya. Baru pertama nih. Pertama membaca ta'awudz. Kalau kesini boleh difoto ini ya, boleh foto. Tapi kalau lagu jangan difoto lagi ya. Yang kedua diam. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Nah, riwayat Imam Ahmad. Wa idza ghadiba ahadukum. Dan jika di antara kalian, seseorang di antara kalian ada yang marah, falyaskut, maka diamlah. Nah, tidak usah dikeluarkan dari mulut. Karena apa? Yang namanya marah itu jika keluar, bisa jadi keluar kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Keluar caci maki, keluar hal-hal yang mengundang laknat Allah. Suami marah terhadap istrinya, kalau banyak ngomong nanti terlepas itu talak atau cerainya, sehingga jatuh talak atau cerai. Bahkan ada yang marah keluar kata-kata yang bisa masuk ke dalam kekufuran. A'udzubillah min. Maka yang paling aman itu diam, tahan diam. Orang marah itu pasti ingin mengungkapkan kemarahannya. Justru itu godaan setannya, diungkapkan marahnya. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim, diam. Yang ketiga, berganti posisi. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Nah, Rasulullah menyuruh, jika seseorang di antara kalian sedang marah dan dia dalam posisi berdiri, maka duduklah. Fa in dhahaba anhu al-ghadab, jika hilang marahnya maka sudah cukup. Wa illa falyattaji, jika belum hilang, sudah duduk juga belum reda marahnya, falyattaji, maka berbaringlah. Kalau sudah berbaring
nanti lama-kelamaan tidur hilang marahnya. Ya. Jadi ganti posisi, yang berdiri kemudian duduk. Kalau sudah duduk masih belum hilang, baring-baringlah tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian diam, duduk atau berbaring, berganti posisi. Intinya begitu, berganti posisi. Yang keempat, mengambil air wudhu. Berwudhu, masih belum hilang juga berwudhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadaba minasyaitani. Nah, ini semakin jelas. Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan. Wa inasyaitana khuliqa minan nar, dan setan itu Allah ciptakan dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma'i, dan sesungguhnya api itu hanya padam dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, dan jika ada seseorang di antara kalian mau marah atau sedang marah, maka ambillah air wudu. Ya. Setan itu diciptakan dari api, dan api akan padam redam itu dengan air. Kalau orang marah-marah itu sumbernya dari setan, maka berwudulah, insya Allah marahnya akan hilang. Yang kelima, tips dari Nabi Muhammad SAW agar marahnya itu bisa diredam. Ingat wasiat Rasulullah tadi, la taftab. Berarti taat terhadap wasiat Rasulullah. Rasulullah berwasiat nggak boleh marah. Dan ingat janji Rasulullah SAW. Apa janjinya? Janjinya, man kadza ma'a ghaidan wa huwa qadirun ala an yunaffidha. Siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk meluapkan amarahnya. Suami marah terhadap istrinya, dia mampu untuk memarahi semarah-marahnya istrinya. Orang tua marah terhadap anaknya, dia mau marah semarah-marahnya, gak ada yang menghalangi. Atasan mau marahin anak buahnya, gak ada yang berani menghalangi. Dia mampu untuk memarahi, tapi dia menahan dirinya. Maka apa ini? Janji Rasulullah. Da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq. Nanti Allah akan mengundangnya di hadapan para makhluknya. Kesini, sini. Mana yang dulu hidup gak pernah marah, yang dulu nahan marahnya, sini. Di hadapan para makhluknya. Ala ru'usil khalaiq. Siapa makhluk ini? Manusia, malaikat, dan makhluk Allah yang lain. Sini kamu, sini. Kamu dulu pernah marah tapi kamu tahan marah. Padahal kamu sanggup untuk meluapkan kemarahan. Pada hari kiamat, yaumal kiamati, hatta yukhayyirahu minal huri masya'a. Dipanggil oleh Allah, sini kemari, pilih bidadari yang kamu suka. Mau nggak suruh milih bidadari? Suruh milih sendiri. Hatta yukhayyirahu 'alal huri ma syaa. Ini janji Rasulullah. Orang yang menahan marahnya padahal dia bisa meluapkan marahnya, nanti dipanggil oleh Allah, disuruh milih sendiri bidadari. Mau milih bidadari? Ya? Mau milih bidadari? Tahan marah. Bahkan diberikan surga. Dalam hadis riwayat Abu Darda. Rasulullah ini, Abu Darda ini minta juga ini sama seperti tadi.
Seperti seorang sahabat tadi, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Ya Rasulullah, berikanlah aku amalan yang memasukkanku ke dalam surga. Rasulullah menjawab, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. La taghdab walakal jannah. Tirukan. La taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Ini anak saya yang TK masih nol kecil sudah hafal hadis ini. Diajari budanya di TK, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Jadi orang yang menahan marahnya dan disuruh milih bidadari, milih sendiri. Seperti bapak kalau datang ke mall milih baju sendiri. Kalau punya duit, kalau duitnya pas-pasan ya banyak-banyak bersabar ya, dan banyak doa. Ini milih sendiri bidadari. Sudah milih sendiri bidadari dikasih surga. La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Maka itulah 5 cara untuk menghindari dan meredam marah. Yang pertama membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir, a'udzubillahi minasyaiton. Yang kedua diam, mulutnya ditahan. Yang ketiga ganti posisi. Yang keempat ambil air wudhu. Yang kelima selalu ingat wasiat Rasulullah dan selalu ingat janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang menahan amarahnya. Aku lupa lihada wastaghfirullah walakum. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ada benarnya datang dari Allah dan Rasulnya, ada salahnya datang dari diri kami pribadi dan syaitan mungkin. Mohon maaf segala kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Raisul Jalsah, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tadi telah berakhir kajian kita pada malam hari ini. Berhubung tadi Ustaz tadi ada nyelip ke hikmahnya tadi, hadis tadi salah satunya kan sahabat itu senang menuntut ilmu, semangat menuntut ilmu. Ngapo bertanya langsung. Jadi mungkin ini kode boleh bertanya, benar Ustaz? Oh suruhan, nah berarti boleh bertanya. Jadi sebelum kita tutup, sesuai dengan tadi hikmahnya tadi, coba yang nak bertanya silakan diaturi, baik dia terkait dengan hadis yang dibahas pada malam hari ini ataupun hal-hal lain juga yang masih berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ini. Persilakan, betul kalau dia nak bertanya. Ya, nak bertanya, diatur. Nah, kalau belum ada nanti panas ke tuan rumah nak bertanya. Wali Bandar, sebenarnya Ustadz ini terkait dengan soal marah tadi. Ada pernah orang marah pada tempatnya, ada peribahasa tuh, ada orang marah ada pada tempatnya. Berarti ada waktu-waktunya yang boleh kita marah atau cak mana Ustaz sebaiknya, ataupun yang terbaik itu berarti walaupun istilahnya sudah hal-hal tertentu yang mungkin melewati batas atau bagaimana? Tolong apa tuh penjelasannya Ustaz? Karena kalau kita ini kan kadang-kadang kalau ada ngerasa wila kelewatan nih yang budak ini, nggak dimarahi percaya, nggak ada ngerti-ngerti. Nah,
Kira-kira mana itu Ustaz kaitannya dengan hadis tadi? Demikian mungkin pertanyaannya. Baik. Marah untuk membela kebenaran itu malah bagus. Tetapi menyampaikannya tetap dengan cara yang baik. Kita marah ini saudara-saudara kita di Palestina dibanting. Kalau nggak marah ya biasa. Sabar, kasihan. Ya sabar. Kita kan harus berkasih sayang kepada sesama non Muslim, kepada Yahudi. Biarlah mereka membantu saudara kita, yang kita marah. Marahnya bagaimana? Kita doakan agar Allah menghancurkan orang-orang yang membantu saudara kita. Contoh Rasulullah SAW ini marahnya karena apa? Ada yang ngajuin proposal, tapi proposalnya bukan pembangunan, bukan duit. Ya Rasulullah, kirimkanlah dai kepada kaum kami. Ya kami ingin belajar Al-Quran dan syariat Islam. Maka Rasulullah memilih mengutus sebagian para sahabat ini yang hafal-hafal Quran, dikirim kepada kaum itu untuk ngajarin mereka. Ternyata sesampainya di tempat lokasi kaum itu, bukannya mereka mendengarkan pengajian, justru bunuh sahabat-sahabat dai yang dikirim oleh Rasulullah tadi. Sampailah kabar ini kepada Rasulullah, Rasulullah marah. Marahnya Rasulullah tuangkan apa? Dalam doa kunut nazilah. Kunut nazilah. Kemudian Rasulullah kunut nazilah, baca kunut, isinya mendoakan agar kaum tadi itu diazab oleh Allah, dibinasakan, dihancurkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah gak tanggung-tanggung, setiap sholat 5 waktu dia baca. Bukannya hanya sehari, bahkan 1 bulan penuh dia baca kunut nazilah, sehingga Allah menghancurkan kaum itu. Nah, kita marah ini saudara kita dibantai di Palestina, maka kita baca kunut nazilah. Ya, tidak usah ngatur-ngatur ya. Misalnya sampai keluar kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah, ya, keluar seisi kebun binatang. Nah ini marah yang tidak pada salurannya, atau pada hal-hal yang memang keburukan, kejelekan yang melanggar syariat lainnya, ya kita bahkan perlu marah itu. Tapi marahnya diwujudkan dalam hal yang juga tetap diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Tidak mengeluarkan kata-kata yang jorok, kotor, kemudian tapi melakukan hal yang untuk mencegah kemungkaran tadi. Justru kalau ada kemungkaran kita tidak marah. Nah ini kalau ada kemungkaran, tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan mendatangkan musibah terhadap kaum itu. Maka perlu berterima kasih kepada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, karena mereka lah Allah tahan bala bencana untuk datang kepada suatu masyarakat. Selagi ada yang amar ma'ruf nahi munkar, Allah hindarkan bala bencana dari kaum itu. Kecuali ini kan bala bencana ini ada yang musibah, ada yang ujian. Kalau yang sifatnya ujian, walaupun mereka orang beriman seperti orang Palestina, ada yang tanya, Ustaz, orang Palestina kan hafal Quran, mereka orang-orang soleh, kenapa diuji dengan pembantaian? Musibah itu ada hikmahnya. Ada yang hikmahnya itu sebagai balasan. Karena apa? Karena kemaksiatan. Teguran. Balasan karena kekufuran. Ada yang sifatnya teguran karena kemaksiatan. Ada yang sifatnya ujian. Jadi orang dapat musibah belum tentu dia karena banyak maksiat atau kafir, enggak. Rajin sholat, orangnya soleh, hidupnya sarah buntu terus, sedangkan yang tidak pernah sholat duitnya banyak. Nah yang duitnya banyak nggak pernah sholat namanya istidraj, nikmat yang disegerakan. Jadi nikmatnya diberikan di dunia, nanti di akhirat sudah habis, nggak ada nikmat lagi.
tidak perlu silau kepada orang seperti ini. Walaupun hartanya banyak, tapi orangnya nggak sholat. Orang yang sholat tapi hidupnya buntu, saro terus, itu ujian. Sejauh mana dia bisa bertahan istiqomah dalam keimanan dan kesolehan. Orang Palestina diuji oleh Allah, diuji oleh Allah. Itu menunjukkan ketebalan keimanan mereka. Nah, poinnya, marah dalam membela kebenaran dan mencegah kemungkaran itu justru dianjurkan. Tetapi cara-caranya tentu harus dengan cara yang baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan selanjutnya, silakan. Ada lagi? Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nanya dikit. Kalau istri marah terhadap suami dalam menuntut haknya, apakah istri itu berdosa atau tidak? Istri marah dalam menuntut haknya. Haknya apa ini yang dituntut? Saya nggak nanya siapa yang dituntut ya. Mungkin Bapak menceritakan orang lain ya. Tapi bisa juga pengalaman pribadi. Tapi nggak perlu ditanya siapa yang dituntut itu. Yang ditanya apa yang dituntut haknya itu. Minta adil. Minta adil. Nak kawin lagi Pak? Iro-iro. Minta adil langsung datang. Mana adil tadi? Ya kalau dia menuntut haknya itu memang haknya, apalagi berikan haknya. Tapi kondisi itu marah, begitu berdosa tak? Kamu lagi kan kadang-kadang namanya lagi marah kan, emosi kan. Ya kalau istri marah, suami jangan ikut marah ya. Tunjuk duit. Jo, ajak ke depan Megaria. Toko Mas. Toko Mas. Insyaallah. Berikan 3 suku, tidak marah lagi ini. Ya kalau istri marah, suami marah, maka jadilah itu. Ya. Setan masuk, bisa jatuh talak terucap. Satu marah, yang lain usahakan gak marah. Begitu juga sering nasihati kepada istri untuk jangan marah-marah kepada suami. Ya, mengangkat suara kepada suami itu bukan bagian dari akhlak yang terpuji seorang istri terhadap suami. Tapi bukan berarti suaminya boleh juga marah-marah. Ya, secara umum berlaku untuk wasiat Nabi tadi, jangan marah. Tapi lebih khusus lagi istri perlu dinasihati bahwa bagian dari akhlak seorang istri terhadap suami itu berkata-kata yang lembut, ya, tidak mengangkat suara dan menahan marah. Baik, mudah-mudahan bisa adil. Siapa ini yang tahu hanya penanyanya. Cukup kali ya. Alhamdulillah. Memang mana nunggu rahmatnya bertanya lagi nggak ada tadi dari bertanya percaya nih. Betul Ustaz kita doa. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika al-haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
ونعبدك ونهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر الإخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وزمان اللهم احمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات وارزقنا فيه صلاة قبل الممات وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تقبل الله منا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian terakhir pengajian kita malam hari ini, lebih dan kurang kami pun mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan kepada Allah kami mohon ampun. Kita akhiri, kita tutup dengan bersama mengucapkan hamdalah alhamdulillah.